Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novelia Muzalifa dengan NIM 2023021006, yang dimana video kali ini saya akan membahas peran perusahaan dalam melayani konsumen, kendala serta tantangan yang dihadapi perusahaan dengan contoh perusahaan yaitu Starbucks. Di era persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan tidak hanya dituntut untuk menjual produk, tetapi juga harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Pelayanan yang baik dapat menciptakan kepuasan pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan membangun citra positif perusahaan. Salah satu perusahaan yang dikenal memiliki pelayanan konsumen yang baik adalah Starbucks. Starbucks bukan hanya tempat untuk menjual kopi, tapi juga memberikan pengalaman, kenyamanan, serta hubungan emosional kepada pelanggannya. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang profil singkat tentang Starbucks, peran Starbucks dalam melayani konsumen, kendala yang dihadapi Starbucks, tantangan Starbucks di masa depan, dan kesimpulan. Yang pertama ada profil singkat tentang Starbucks. Starbucks merupakan perusahaan kopi internasional yang berasal dari Seattle, Amerika Serikat dan didirikan pada tahun 1971 oleh beberapa petinggi Starbucks. Yang pertama ada Jerry Baldwin, Jeff Ziegel, dan juga Gordon Booker. Awalnya Starbucks ini cuma jual kopi, biji kopi, dan rempah-rempah. Tapi seiring perkembangan zaman, Starbucks ini berkembang menjadi coffee shop modern hingga saat kali ini. Saat ini Starbucks memiliki ribuan gerai di berbagai negara termasuk Indonesia. Starbucks dikenal dengan konsep tempat yang nyaman, pelayanan ramah, serta kualitas kopi yang konsisten. Visi Starbucks juga adalah menjadi perusahaan kopi terbaik di dunia dengan memperhatikan kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanannya. Yang kedua ada pengertian pelayanan konsumen. Pelayanan konsumen adalah seluruh aktivitas perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, mulai dari sebelum pembelian, saat pembelian, hingga setelah pembelian. Tujuannya pelayanan konsumen adalah yang pertama memberikan kepuasan pelanggan, menjalin hubungan baik dengan konsumen, meningkatkan loyalitas pelanggan, membangun citra perusahaan, dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Dalam dunia bisnis modern, kualitas pelayanan menjadi faktor penting karena konsumen sekarang lebih kritis dan memiliki banyak pilihan. Yang ketiga, peran Starbucks dalam melayani konsumen. Ada beberapa hal. Yang pertama ada memberikan pelayanan yang ramah dan profesional. Salah satu kekuatan Starbucks adalah pelayanan yang ramah. Para barista dilatih untuk melayani pelanggan dengan sopan, cepat, dan profesional. Contohnya, menyapa pelanggan dengan ramah, memberikan rekomendasi menu, menuliskan nama pelanggan di gelas, mengucapkan terima kasih setelah transaksi. Hal kecil seperti ini membuat pelanggan merasa dihargai dan nyaman. Pelayanan yang baik dapat menciptakan pengalaman positif sehingga pelanggan ingin datang kembali. Yang kedua ada menjaga kualitas produk. Starbucks sangat menjaga kualitas produknya agar tetap konsisten di setiap cabang. Perusahaan memiliki biji kopi berkualitas tinggi dan menggunakan standar tertentu dalam proses pembuatan minumannya. Contohnya takaran bahan yang sesuai standar, kebersihan alat pembuatan minuman, penyajian produk yang menarik, serta pengawasan kualitas secara rutin. Dengan menjaga kualitas produk, Starbucks dapat mempertahankan kepercayaan konsumennya. Nah, yang ketiga ini memberikan kenyamanan tempat. Starbucks tidak hanya menjual minuman, tapi juga menjual suasana dan pengalaman. Starbucks menyediakan tempat duduk yang nyaman, ruangan ber-AC, musik yang tenang, wifi gratis, dan juga interior yang modern. Karena itu banyak pelanggan yang menggunakan Starbucks untuk belajar, bekerja, meeting, dan bersantai bersama teman-temannya. Kenyamanan tempat menjadi salah satu alasan pelanggan memilih Starbucks dibandingkan dengan coffee shop lainnya. Nah, yang keempat ada memanfaatkan teknologi digital. Starbucks mengikuti perkembangan teknologi untuk meningkatkan pelayanan. Melalui aplikasi Starbucks, pelanggan dapat memesan minuman secara online, melakukan pembayaran digital, mengumpulkan poin dalam member, dan dapat promo dan reward. Teknologi membantu pelayanan menjadi lebih cepat, praktis, dan juga efisien. Selain itu, Starbucks juga aktif menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan mempromosikan produk-produk barunya. Nah, yang terakhir ini ada memberikan program loyalitas pelanggan. Starbucks memiliki program membership atau loyalitas pelanggan. Contohnya, pengumpulan poin di setiap pembelian, promo khusus member, hadiah ulang tahun, dan juga diskon tertentu. Program ini membuat pelanggan merasa mendapatkan keuntungan lebih sehingga meningkatkan loyalitas konsumennya. Nah, yang keempat ini kendala yang dihadapi Starbucks. Walaupun Starbucks merupakan perusahaan besar,
tetap juga ada beberapa kendala yang dihadapi dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama ada persaingan bisnis yang ketat. Saat ini banyak coffee shop lokal maupun internasional yang berkembang pesat. Beberapa pesaing menawarkan harga yang lebih murah, konsep tempat yang unik, dan menu yang lebih variatif. Persaingan ini membuat Starbucks harus berinovasi agar tetap diminati pelanggan. Dan yang kedua ada perubahan selera konsumen. Selera konsumen terus berubah mengikuti tren atau zaman. Saat ini konsumen lebih menyukai minuman sehat, minuman rendah gula, produk lokal, dan juga menu yang unik dan viral. Jika Starbucks tidak mengikuti perkembangan zaman atau tren ini, maka pelanggan bisa berpindah ke merek lain atau coffee shop lainnya. Karena itu Starbucks terus menciptakan inovasi baru atau menu-menu baru di setiap seasonnya. Nah, yang ketiga ini ada keluhan pelanggan. Dalam pelayanan tentu tidak selalu berjalan dengan lancar. Contoh keluhan pelanggan yaitu pesanan salah, minuman terlalu lama dibuatnya, antrian panjang, barista kurang ramah, atau tempat yang terlalu ramai. Keluhan pelanggan harus ditangani dengan cepat agar tidak merusak citra perusahaannya. Starbucks biasanya memberikan solusi seperti mengganti pesanan atau meminta maaf kepada pelanggannya. Dan yang keempat ada kenaikan harga bahan baku. Harga kopi di dunia sering mengalami kenaikan akibat cuaca, krisis ekonomi, dan gangguan distribusi. Hal ini menjadi tantangan karena Starbucks terus menjaga kualitas produk tanpa menaikkan harga sepeser pun. Yang terakhir ini adalah masalah operasional. Starbucks memiliki banyak cabang sehingga membutuhkan pengelolaan operasional yang lebih baik. Contohnya mengatur stok bahan baku, menjaga kebersihan toko, mengatur jadwal karyawan, menjaga kualitas pelayanan di semua cabang. Jika operasional tidak berjalan dengan baik, maka pelayanan pelanggan juga akan terganggu karena hal itu. Yang kelima ada tantangan Starbucks di masa depan. Yang pertama ada digitalisasi perkembangan teknologi. Di era digital, konsumen ingin pelayanan yang cepat dan praktis. Starbucks harus terus mengembangkan sistem pesanan online, pembayaran digital, aplikasi mobile, dan pelayanan yang berbasis teknologi. Perusahaan yang mampu mengikuti perkembangan teknologi akan tertinggal. Nah, yang kedua ini menjaga loyalitas pelanggan. Saat ini pelanggan memiliki banyak pilihan coffee shop maupun internasional dan juga lokal. Tantangan Starbucks adalah bagaimana mempertahankan pelanggan agar tetap loyal pada Starbucks. Caranya yaitu menjaga kualitas produknya, memberikan pelayanan yang terbaik, membuat promo yang menarik, dan menghadirkan inovasi menu yang baru-baru. Nah, yang ketiga ini ada isu lingkungan. Banyak konsumen sekarang perlu peduli terhadap lingkungan. Starbucks menghadapi beberapa tantangan untuk menjadi perusahaan yang lebih ramah lingkungan. Contohnya mengurangi penggunaan plastik, menggunakan sedotan ramah lingkungan, mengajak pelanggan membawa tumbler sendiri. Mana lagi kalau di setiap Kamis di Starbucks itu ada Tumbler Day, yang dimana itu gerakan Starbucks untuk customernya mengurangi sampah plastik, karena pada saat Tumbler Day dia mendapatkan diskon 50%. Nah, langkah ini tuh penting untuk menjaga citra perusahaan di mata masyarakat. Yang keempat ada kondisi ekonomi. Ketika kondisi ekonomi menurun, daya beli masyarakat juga ikut menurun karena harga Starbucks relatif lebih mahal dibandingkan dengan coffee shop biasa. Perusahaan harus mampu memberikan nilai lebih agar pelanggan tetap membeli produk-produk dari Starbucks. Nah, yang keenam ini ada dampak pelayanan yang baik bagi Starbucks. Pelayanan yang baik memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, membentuk loyalitas pelanggan, menambah keuntungan perusahaan, meningkatkan citra perusahaan, dan menarik pelanggan baru melalui rekomendasinya. Karena itu, pelayanan konsumen menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan Starbucks. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan konsumen memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan perusahaan. Starbucks menjadi contoh perusahaan yang berhasil memberikan pelayanan yang berkualitas melalui keramahan pelayanannya, kualitas produk, kenyamanan tempat, pemanfaatan teknologi, dan juga program loyalitas pelanggan. Namun Starbucks juga menghadapi beberapa kendala dan tantangan seperti persaingan bisnis, perubahan selera konsumen, keluhan pelanggan, kenaikan harga bahan baku, perkembangan teknologi, dan juga isu lingkungan. Oleh karena itu, Starbucks harus tetap berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan agar memperhatikan kepuasan dan loyalitas pelanggannya. Seperti itu aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.